Gimana kabar hari ini? Kurang baik. Kamu pasti kurang baik terus. Pada hari ini kita bertemu lagi ya. Setelah 1 minggu kita lewati bersama ya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita dapat apa ya? Dapat ilmu yang barokah. Amin. Sebelum kita memasuki pelajaran, silakan ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Alex saya dulu ya. Abdul Razak, Dito, Fauzan, Adam, Arin, Fabi, Arin, Daifullah, Istiqomah, Iftitan, Injel, Irma, Listia, Lutfia, Michelle, Aditya, Zainul, Hildan, Salam, Lutfi, Mutia, Nabila, Rayes, Rehana, Reisa, Adit, Safarin, Siti Hakikatul, Tarisa, Wahyu, Yusri, Zahira. Oke, ada 2 orang ya, 2 orang yang sakit hari ini. Termasuk kepada kita ya, sudah 1 minggu kemarin sudah tidak masuk ya. Sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ya, kita akan bermain game dulu sebelum mulai pembelajaran. Ada yang bisa menerangkan kenapa kita harus merefresh dulu? Biar tidak lentur. Biar Tidak tidak lentur. Yang kedua, Merefresh otak. merefresh otak. Terus ada lagi? Biar relax. Ya, biar konsen. Silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Oke. Ketika Pak Alex bilang wek, ketika Pak Alex bilang wek, kalian bilang bukan bebek. Ketika Pak Alex bilang wek, kalian bilang ayam. Ketika Pak Alex bilang kukuruyuk, kalian bilang kucing. Ayam, Kukuruyuk kucing. kucing. Siap. Meong gajah. Oke ya, kita coba. Wek. Ayam. Ditunjuk ya, ditunjuk. Meong. Kukuruyuk. Ya, saya ulang lagi. Ketika Pak Alex bilang wek, kalian bilang ayam. Ketika Pak Alex bilang kukuruyuk, kalian kucing. Ketika Pak Alex
bilang meong, kalian Gajah. Oke. Wek wek. Ayam. Meong. Kek kek. Kukuruyuk. Maju ke depan. Oke, saya butuh 5 ya. Saya butuh 5. Meong. Ke depan. Konsentrasi. Wek wek. Ayam. Dua, tiga. Meong. Kukuruyuk. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Meong. Gajah. Kukuruyuk. Wek wek. Wek wek. Ayam. Wek wek. Ayam. Kucing. Gajah. Nggak ada jawabannya. Oke, yang lain silakan duduk. Oke, Meong. ada 5 kandidat. Ya, Ada 5 kandidat. Silakan si cowok paling belakang. Ladies first ya. Silakan menghadap ke barat. Laren, laren. Ini adalah surat dari Pak Alek. Kalau disampaikan tidak boleh melalui suara, hanya bisa menggunakan gerakan. Paham, Farel? 1, 2, 3. Iya, tepuk aja. Coba call, cepat. Oke, ya lanjut. Nanti yang di depan jawab ya. Apa? Jatuh cinta? Salah apa? Mengungkapkan? Apa? I love you. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, itu menandakan bahwasanya ketika kita salah informasi, ketika kita salah menyampaikan informasi, maka informasi yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan salah. Berarti salahnya berada di mana? Salahnya berada di jalannya. Ya, ketika orang menyampaikan informasi satu ke informasi yang lain, gitu ya. Jadi informasi itu sangat penting untuk kita terima. Untuk apa? Untuk agar kita itu mampu untuk apa ya? Untuk menyelaraskan apa yang akan menjadi pesan atau informasi dari orang. Nah, itu sama halnya dengan kemarin. Ya, di pertemuan kemarin Pak Alek dan kalian sudah melakukan pembelajaran, benar nggak? Nah, pembelajaran apa yang sudah Pak Alek sampaikan di pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Ya, Wahyu. Materi tentang uang, Pak. Materi tentang uang. Ada lagi? Ya. Fungsi uang. Ada lagi?
Ya, sejarah uang. Lagi Jenis-jenis uang. jenis-jenis uang. Nah, itu adalah informasi yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kali ini, Pak Alek akan menyangkut pautkan dulu nih, akan menarik tali atau benang merah. Kenapa kalian harus belajar uang? Kenapa? Kenapa kalian harus belajar uang? Kenapa? Biar tidak dibodohi oleh orang lain. Ada lagi? Ya. Biar tidak ditipu dengan orang lain. Benar sekali. Kenapa? Karena kalau kita buta dengan yang namanya uang, karena apa? Karena uang itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Iya kan? Ya. Kita mau beli ini menggunakan uang. Kita mau membeli itu harus ada uang. Nah, ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan setiap harinya. Benar ya? Nah, oke. Nah, untuk itu kemarin kita kan sudah membuat kelompok. Ya, Pak Alek kan sudah membuat kelompok kemarin. Nah, dan hasil kelompok itu sama halnya dengan pertemuan sebelumnya, Pak Alek juga sudah menjelaskan bahwasanya hari ini di pertemuan ini kita akan mendalami materi tentang uang, ya. Terus kita juga akan mendiskusikan tentang permasalahan yang sudah dilihat oleh kalian, disimak oleh kalian di dalam kelompok bersama. Benar ya? Ya. Nah, sekarang kalian lebih memperdalam lagi tuh tentang bagaimana uang, apa konsep uang, bagaimana uang, terus uang itu mau diapakan. Nah, jadi kemarin kalian sudah ada diskusi, ya diskusi kecil-kecilan untuk membahas tentang pengertian uang, terus fungsi uang, sejarah uang, jenis-jenis uang, syarat-syarat uang, ya. Nah, itu kalian hari ini kita akan lebih membahas lebih dalam lagi tentang apa itu uang, sejarah uang itu bagaimana dari masa ke masa, bentuknya uang itu seperti apa, ya. Terus satu lagi yang harus kalian paparkan nanti di hasil atau di akhir pembelajaran, yaitu kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian bersama kelompok kalian di depan. Penilaiannya adalah ada penilaian individu sama seperti kemarin, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, dan ada penilaian audiens, ada penilaian penyampaian materinya. Nah, itu. Nah, sama halnya dengan Pak Alek bilang kemarin, untuk tugas kalian dipersilakan kalian mau membuat tugas itu dalam bentuk apa, dipersilakan. Boleh kalian menggunakan Canva, boleh. Kalian mau menggunakan PPT, boleh. Kalian mau membuat artikel, boleh. Terserah. Itu diserahkan kepada masing-masing kelompok. Sudah paham ya? Kita sebentar lagi akan melakukan diskusi kecil-kecilan. Nah, nanti tetap akan dibantu sama Pak Alek untuk ketika kalian mengalami kesulitan. Nah, jangan lupa kerja kelompok adalah kerja yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau kerja kelompok itu merupakan kolaborasi dari kalian. Nah, itu yang akan Pak Alek nilai nanti. Per individu, penilaian individu ada, yaitu ketika kalian nanti tampil di depan. Dan juga Pak Alek juga akan menilai ketika kalian bekerja kelompok di situ, ya, berdiskusi. Nah, itu akan menjadi penilaian. Nah, terus penilaian selanjutnya ada penilaian sikap. Nah, seperti kemarin, seperti Rozak ya, seperti Adit kemarin, terus seperti siapa lagi, Jova ya. Ketika ada diskusi itu berbicara sendiri, bermain sendiri. Nah, itu akan mengurangi nilai sikap kalian. Nah, jadi itu harus dikurangi ya, Rozak ya. Nah, untuk itu silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu diskusikanlah apa yang sudah kalian diskusikan kemarin, perdalam. Kalian boleh mencari literatur dengan menggunakan internet, boleh di YouTube, boleh di mana saja kalian boleh, di buku juga boleh, ya, sebagai literatur kalian.
Paham ya? Nah, nantinya di akhir sesi akan ada pertanyaan, akan ada tanya jawab secara lisan dari Pak Alek. Itu ya, mengenai pemahaman kalian tentang apa itu uang. Ya. Oke. Nah, silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Pak Alek kasih waktu 3 menit untuk kalian berkumpul. Sekarang silakan kalian diskusikan. Adam, maju ke depan, Adam. Celak, Pak. Maju ke depan di situ. Daripada kamu sendirian di belakang, nanti berteman dengan aku. Nah, ya. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan. Dari hasil diskusi kemarin itu kalian perdalam lagi. Misal kemarin pertanyaannya yang nomor 1 apa? Apa kemarin pertanyaannya yang nomor 1? Iya, kemarin permasalahan yang diangkat apa? Uang logam yang mempunyai gambar kelapa sawit yang mempunyai nilai fantastis. Nah, kenapa? Yang pertama, mengapa uang logam tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi? Ya, betul. Nah, sekarang kalian kan kemarin sudah membahasnya ya. Nah, terus khususnya kalian sudah menjawab tuh kemarin. Nah, dari jawaban itu kalian lebih perdalam lagi tentang apa dan bagaimana materi tentang uang. Ya, paham ya? Yang dibahas oleh kalian adalah hasil diskusi kemarin. Ya, disambungkan atau diinkludkan atau di-matchkan dengan materi. Materinya materi yang mana? Materinya materi yang tentang uang. Silakan kalian cari di buku, di internet, di mana saja boleh. Itu ya. Silakan dikerjakan. Pak Alek kasih waktu selama 15 menit kalian untuk mengerjakan. Sambil lalu Pak Alek akan melakukan penilaian. Kenapa? Satu kelompok, satu produk. Satu buku berarti ya? Ya. Gimana, ada kendala di kelompok 4? Ya. Nah, sementara nggak ada ya dulu ya. Kalau tidak ada masalah. Nggak ada. Kelompok 2, adakah masalah? Tidak ada ya. Untuk kelompok 1 ada masalah? Ada. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Pak Alek kasih waktu selama 15 menit. Berarti kalian akan berakhir nantinya di jam 1:10. Kenapa udah sampai pulang? Ya, gitu.
Yuk. Memang jam siang itu adalah memang jam rawan untuk kalian tidur, tapi tadi kan sudah di refresh ya otak kalian ya. Ya. Oke. Jadi sekarang banyak ya media-media yang bisa kalian gunakan untuk kalian presentasi. Bisa melalui Canva, dibuat video, boleh. Nanti kalian presentasinya itu ya. Nanti silakan di ini ya,
Perhatiannya bisa.
Ih, perhatiannya. Videonya itu waktu aku pas dong. Yang 5 menit lagi ya.
Tiga menit lagi ya. Ini sudah. Sudah langsung kirim ke rumah ya.
2 menit lagi ya. Lewat. Lewat. Ya sudah, langsung bikin pemilah yang menjadikan satu. Di kota ini pada lewat Oke, sudah dikirim ke Mila ya. Oke, coba Mila, sudah dilakukan pribadi? Sudah. Ayo cepat.
Yang sudah ngirimkan siapa? Bapak mana yang sudah ngirimkan? Inilah. Bapak mana yang sudah masuk? Ya, pokoknya namanya dulu. Pemilalu yang lain segera dikirimkan ya. Nah, itu. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dulu. Silakan yang lain digunakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Mas Tumbuh ini. Saya akan menjelaskan tentang materi uang. Uang sebagai alat pembayaran. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai. Kesatuan uang yang sah. Dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya, sejarah uang.
Sejarah uang sebagai alat tukar memiliki kisah panjang. Sebelum adanya uang, masyarakat tradisional sudah mengenal sistem barter. Seiring berkembangnya waktu, uang mengalami perubahan. Jenis dan fungsi uang berdasarkan lembaganya, uang dibagi dalam dua jenis, yaitu uang kartal adalah uang yang terdiri dari uang logam dan kertas. Uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk, contohnya seperti saldo, tagihan bank. Fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai dan satuan hitung. Alat ulasan mengenai kelangkaan logam uang. Uang logam mengalami kelangkaan sehingga nilai mata uang di uang logam menjadi sangat tinggi. Ketentuan perdagangan yang menyebabkan uang logam tidak digunakan lagi, sehingga keberadaan uang logam menjadi langka karena pemerintah ingin meminimalisir peredaran uang palsu serta mengurangi komposisi pecahan yang ada. Thank you. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Tia dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa uang di setiap negara berbeda? Karena setiap negara menggunakan uang untuk transaksi jual beli, dan setiap negara mempunyai bentuk sendiri untuk membuat uang atau uang melalui logam. Sudah mengerti? Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Ada lagi. Kelompok 4 aja. Tidak ada? Sekian. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf. Boleh. Hukumnya mau? Selanjutnya kalau dua silakan. Jemputnya mampu boleh. Itu bagus ya dong.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh teman kami. Baik, saya di sini akan membacakan tentang sejarah uang logam. Sejarah uang logam dapat dikatakan bahwa bangsa Lydia merupakan pionir penggunaan uang logam ini. Kerajaan Lydia memiliki hubungan dengan bangsa Yunani kuno. Penggunaan uang logam berupa koin di peradaban ini diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 700 Masehi. Faktor penyebab tingginya nilai uang logam kelapa sawit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai mata uang pada uang logam tinggi, diantaranya 1. Tingkat inflasi, 2. Kebijakan pemerintah, 3. Perbedaan tingkat suku bangsa, yang keempat aktivitas neraca pembayaran, yang kelima investasi. Dilanjutkan oleh saya. Uang logam kelapa sawit memiliki harga yang fantastik. Banyak pedagang yang suka mengoleksi barang unik dan antik. Banyak pedagang yang mencari uang logam hanya untuk memenuhi hasratnya. Salah satunya adalah uang logam kelapa sawit yang sudah jarang ditemukan sehari-harinya. Hal inilah yang memicu tingginya nilai uang logam. Kelebihan uang kertas daripada uang logam. Penggunaannya yang lebih praktis. Dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Uang kertas dapat digunakan untuk transaksi dengan dominasi besar. Mulai diam ya. Penyebab uang logam dicabut oleh pemerintah. Dicabutnya uang logam oleh pemerintah dikarenakan uang logam memiliki biaya produksi yang cenderung mahal. Juga bobot uang logam yang lebih berat daripada uang kertas, memungkinkan pemerintah mencabut penggunaan uang logam. Sekian dari kami. Jadi kesimpulannya adalah uang logam timbul atau bermula sebelum adanya uang kertas. Sampai sini ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang apa itu uang baik yang akan dibacakan dari teman kami. Jadi, yang pertama ada pengertian uang. Pengertian uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hubungan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah sebuah negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang. Dan selanjutnya fungsi uang. 1. Sebagai alat pembayaran. 2. Menunjukkan harga. 3. Menunjukkan kegiatan ekonomi dan sosial. 4. Sebagai penunjuk kekayaan. 5. Pemindahan kekayaan. 6. Sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Jenis uang di sini ada 3, yaitu uang kartal, uang viral, uang kuasi. Syarat-syarat uang: disenangi dan dapat diterima masyarakat umum, tahan lama dan tidak mudah rusak. Nilai uang harus stabil dalam waktu yang lama, bisa dibagi menjadi bagian kecil tetapi tidak mengurangi nilai. Dan yang terakhir, hanya ada satu lembaga khusus yang menerbitkannya. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Baik, ada pertanyaan? Nyaman. Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya Bila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa itu penggunaan uang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu menjadi penunjuk harga dari sebuah barang. Baik, terima kasih. Baik, itu saja yang Apakah kurang jelas? Kalau lebihnya mohon maaf. Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saja, Pak? Lalu nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang akan dibaca oleh Daniel Hasan. Jadi di sini apa yang menyebabkan nilai mata uang logam mempunyai nilai tinggi? Iya Pak. Karena uang logam biasanya dari emas atau perak. Karena uang itu memiliki nilai yang tinggi dan stabil. Contohnya mudah diketahui, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Akan menjelaskan
Uang koin sendiri adalah yang digunakan untuk mendistribusikan aset yang dapat diuangkan secara cepat. Nah, itu uang kuasi. Nah, selanjutnya yaitu standar uang. Standar uang ada dua. Yang pertama yaitu standar logam, terdiri dari standar mono, universalisme, dan standar dimetalisme. Yang kedua yaitu standar kertas. Nah, kesimpulannya adalah uang adalah salah satu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Serta pada waktu yang bersamaan berguna sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, itu dari kami. Ada yang ingin bertanya? Baik. Ya, ini terbuka keunggulan pertama. Perkenalkan nama saya. Bendera saya dari kelompok 3. Sebutkan keunggulan emas dan perak digunakan sebagai alat tukar. Sebutkan keunggulan emas dan perak digunakan sebagai alat tukar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdullah kelompok 3. Jawabannya adalah logam mulia yang tidak berkala, tidak dikenali dan diterima oleh masyarakat, tahan lama dan tidak berguna. Ya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi beberapa lain? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami kali ini. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali ya pembahasan dari kalian. Namun dari pembahasan itu, kalau menurut Pak Alex, yang pas dengan pembahasan di diskusi itu yaitu kelompok 2. Ya, kenapa? Karena seperti yang sudah Pak Alex sampaikan tadi, bahwasanya kalian itu tidak membahas tentang pengertian uang, sejarah uang itu, namun membahas tentang diskusi kalian kemarin yang akan dipresentasikan. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya, kalian juga harus bisa memahami dari instruksi, ya. Tapi secara keseluruhan presentasi kalian sangat bagus. Terima kasih. Ya, namanya belajar tidak ada salah, ya, tidak ada kata salah. Yang penting bagaimana kalian mau berusaha untuk merubah segala sesuatu. Oke. Sebelum Pak Alex menyelesaikan atau mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Alex akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uang dan bagaimana itu uang, sehingga tujuan pembelajaran kita dapat terlaksana atau dapat terlewati dengan baik. Ya. Nah, ini ya, seperti yang sudah Pak Alex yang Nah, jadi di sini pemahaman kalian tentang uang sudah benar. Ya, uang itu merupakan alat tukar menukar. Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjadi suatu barang maupun jasa. Itu sudah benar pemahaman kalian. Berarti tujuan pembelajaran kalian tentang memahami konsep uang itu sudah terpenuhi.
Selanjutnya, fungsi uang. Kalian juga sudah bisa menjelaskan tentang fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, jadi fungsi asli uang itu sebagai alat tukar, sebagai fungsi turunan itu sebagai alat pembayaran. Nah, jadi fungsi uang ini kalian sudah bisa memahami dari tujuan pembelajaran kita bahwasanya yang kita targetkan, yang kita menjadikan tujuan pembelajaran adalah konsep bagaimana uang itu digunakan, berarti sudah terpenuhi. Selanjutnya, jenis uang. Jenis uang itu memang ada dua jenis ya, ada dua jenis. Nah, tadi ada tambahan uang apa? Kuasi. Uang kuasi. Uang kuasi itu sama halnya dengan uang viral, cuman kalau sekarang itu kita dibedakan lagi ya, uang kuasi. Nah, jadi uang kartal itu ya, uang kartal itu dibagi menjadi dua lagi. Ada uang logam, ada uang kertas. Nah, tadi ada pertanyaan juga, kenapa uang logam itu sekarang ditarik? Ya, karena satu, uang logam itu akan apa? Akan menyulitkan bagi yang membawa. Uang logam mau 10 juta mau dimasukkan ke dompet? Bisa ya gitu. Nah, berarti dilihat dari segi apanya ini jenis uang? Manfaat. Dilihat dari Bentuk dan manfaatnya. manfaat dan bentuknya. Yang kedua, uang viral. Nah, uang viral ini yang biasa kita hadapi ketika kita mau mentransfer uang, ketika kita mau Bayar PLN. apa? Bayar PLN, Pak. Pembayaran PLN. Nah, itu ya. Ini adalah jenis uang. Lanjut, syarat uang. Nah, kalian juga sudah bisa menyebutkan syarat-syarat uang. Jadi syarat-syarat uang itu harus mempunyai jumlah nilai yang tetap agar stabil nilainya. Terus semua uang yang dikeluarkan wajib terjamin oleh pemerintah. Terus mudah dibawa kemana-mana. Terus disukai umum. Terus juga uang wajib diterima secara umum. Sampai pada menurunkan tingkat risiko. Nah, yang terlebih penting adalah uang itu mudah dibawa kemana-mana. Ya. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini ya. Pak Alex seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, Pak Alex akan memberikan kuis kepada kalian atau memberikan pertanyaan tentang pemahaman. Sebelum Pak Alex memberikan pertanyaan, ada yang mau bertanya dulu tentang uang? Nggak ada ya, berarti sudah paham ya? Alhamdulillah, paham. Apa itu? Oke, kenapa, Taza? Pak Alex, Mila, apa yang dimaksud uang menurut para ahli? Pertanyaan kedua Pak Alex kepada Kak Fabi. Menurut Anda, apa saja nilai yang terkandung dalam uang? Menurut saya tergantung pada uang nilai yang tergantung pada mata uang atau benda yang berbeda. Oke. Terus pertanyaan ketiga Pak Alex kepada apa Mbak? Yang mana Mbak? Iya. Jelaskan fungsi turunan uang. Bagus. Terus Manistia. Apa manfaat Anda mempelajari uang dalam kehidupan sehari-hari? Bagus. Lanjutnya, Mbak. Bagaimana uang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan bagi suatu negara? Terus
Oke, berarti tujuan pembelajaran kita tentang materi uang itu sudah terpenuhi. Sekarang, bagaimana perasaan kalian tentang proses pembelajaran hari ini? Coba, Reza. Senang? Kenapa senang? Karena bisa bekerja sama dengan teman, ya. Terus coba yo, Setia. Senyum episode. Yo, Setia. Apa yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini? Kenapa? Nervous. Kenapa nervous? Oh, tadi presentasi. Nah, jadi yang namanya presentasi itu tidak selalu akan berjalan mulus. Namanya kalian belajar, ya. Tapi yang namanya kalian harus terus berusaha. Itu adalah hal yang paling penting. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ada Pak. Baik, proses pembelajaran hari ini tentang uang dan uang sebagai sistem pembayaran, alhamdulillah sudah bisa kalian pelajari dan bisa kalian pahami. Untuk itu selalu bersyukur kepada Allah sehingga kalian dapat menjadikan ilmu kalian sebagai ilmu yang bermanfaat hari ini, esok dan seterusnya. Amin. Mungkin itu saja dari Pak Alex. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Alex sampaikan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh iya, pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, Pak Alex akan mengadakan tes kepada kalian dalam bentuk uraian. Ya, silakan kalian pelajari tentang materi uang. Paham ya? Sebelum kalian mengakhiri kembali, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih kerjasamanya. Pak Alex akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.